Anies itu pernah jadi anak emas elit politik AS, imbuhnya lagi. Saat ditanya apakah mungkin Anies menjadi boneka Amerika Serikat, Haidar mengamininya. Menurut saya iya, jelas jadi boneka, itu tadi tuturnya. Jadi kalau misalnya dibilang Amerika punya preferensi kepada Anies Baswedan, ya wajar saja. Tentu kan kita ingin dengan orang yang bisa kita ajak omong. Kenapa kita punya preferensi ke sana? Kalau dengan Ganjar ya susah, bahasanya bagaimana? Karena Ganjar tidak terbiasa dengan politik luar negeri Amerika Serikat. Jadi kalau ada orang yang punya kemampuan, ya pasti berkepentingan negara besar seperti itu. Sama seperti partai politik juga ya. Begitu dia lihat ada orang yang potensial, ya dia approach, dia dekati. Jadi hal-hal seperti ini biasa saja. Yang paling penting adalah kita percaya pada kemampuan seorang calon pemimpin bahwa dia akan mampu mengendalikan, bukan dia akan dikendalikan. Jadi, tapi ini menarik soal pengaruh Amerika terhadap Anies Baswedan. Nanti kita bicara juga sedikit geopolitik. Jadi sahabat era sekalian, seolah-olah ya bahwa Anies itu adalah boneka Amerika Serikat. Padahal kita tahu bahwa tidak mungkin menghindar dari geopolitik. One thing for sure, kalau calonnya 3 pasti kita tahu preferensinya. Kalau calonnya Anies, Prabowo, Ganjar, maka preferensi Amerika Serikat pasti ke Anies dan Prabowo. Secara mereka paling tidak berhubungan dengan sana intens. Anies berapa kali di Amerika Serikat, kemudian Prabowo itu bahkan pernah bertemu dengan pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat baru-baru ini. Ganjar tidak punya pengalaman ke sana, sekolahnya pun tidak ke sana. Jadi Ganjar pasti lebih di-endorse oleh China kalau kita bicara tentang konteks geopolitiknya. Nah, konteks geopolitik ini tentu berpengaruh dalam pemilihan di Indonesia. Jadi kuat-kuatan antara China dan Amerika Serikat ya maka akan berpengaruh pada persaingan politik di sini. Jadi Anies dan Ganjar pasti lebih cenderung, Amerika pasti lebih cenderung ke Anies dan Ganjar. Anies dan Prabowo, China pasti lebih cenderung ke Ganjar. Kenapa? Karena Ganjar dianggap golden boy-nya oligarki di sini yang banyak berhubungan dengan modal-modal atau investasi dari China. Jadi itu soal yang biasa-biasa saja sesungguhnya. Begitulah kita. Karena yang diwariskan ke kita ya oleh Presiden Jokowi bukanlah negara kuat, tapi negara yang terpecah belah, negara yang saling ejek-mengejek sesama warga negaranya dalam 2 kelompok besar, yang celakanya Presiden Jokowi menjadi titik sentral dari perpecahan itu. Jadi yaitu antara pendukung dan penentang Presiden Jokowi, yang ini sedikit tidak terlalu terjadi pada masa pemerintahan SBY. Pada masa pemerintahan SBY justru yang menjadi soal itu adalah isunya. Soalnya misalnya dalam isu pemberantasan korupsi misalnya. Dalam isu pemberantasan korupsi justru pada waktu itu tindakan pemerintah dianggap menyelamatkan KPK ketika membentuk tim 9 waktu ada cicak dan buaya. Pada waktu itu ada pula MK yang progresif membuat sidang terbuka dan mendengarkan rekaman percakapan. Jadi sahabat era sekalian, ini soal yang biasa dalam geopolitik bahwa negara sebesar Indonesia pasti akan mengundang interest politik negara-negara yang secara geopolitik sedang bersaing. Dan Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia ya tentu dia punya preferensi terhadap siapa yang bakal memimpin Indonesia. Jadi hal yang biasa saja sesungguhnya, bukan hal yang luar biasa. Oke, coba kita bacakan komentar dan berita dulu ya. Berita yang menyatakan, ini ada 3. Anies disebut berpotensi jadi boneka Amerika Serikat jika terpilih jadi presiden. Andi Sinulinga berubah lagi tuduhannya.
Kemudian bukan tiba-tiba muncul, Anies ternyata sudah disiapkan oleh elit politik Amerika Serikat, tanda tanya, sebutannya Golden Boy of America ya. Kemudian itu ya yang harus kita lihat ya, bukan tiba-tiba muncul. Coba kita baca dulu yang Golden Boy ini ya. Nah, bukan golden ticket tapi golden boy. Oke, warta ekonomi, Presiden Haidar Alwi Institute. Haidar Alwi menduga calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan akan menjadi boneka Amerika Serikat bila nantinya memenangkan Pilpres 2024. Tahun 2009 Anies Baswedan mendampingi SBY untuk dapat penghargaan dari Boston Club, ujar Haidar Alwi dalam perbincangannya di kanal YouTube Kanal Anak Bangsa ya. Jadi Kanal Anak Bangsa ini adalah kanal YouTube pendukung pemerintahan Presiden Jokowi ya, seperti Cokro TV dan 2045 TV kalau tidak salah ya. Oke. Menurut Haidar Alwi, Boston Club adalah proyek pembaruan Amerika Serikat dalam rangka New World Order era yang dibiayai oleh konglomerasi Yahudi. Boston Club disebut Haidar sebagai klub sosial paling bergengsi di Amerika Serikat. Mereka adalah elit politik, pengacara top hingga pengusaha papan atas. Akses Anies tidak datang begitu saja, bukan karena koneksinya tapi dipersiapkan AS, yakni alumni AFS Pertukaran Pelajar, kata Haidar ya. Anies itu pernah jadi anak emas elit politik AS, imbuhnya lagi. Saat ditanya apakah mungkin Anies menjadi boneka Amerika Serikat, Haidar mengamininya. Menurut saya iya, jelas jadi boneka, itu tadi tuturnya. Anies Golden Boy Amerika selanjutnya. Pada perbincangan lain, politikus senior Zulfan Lindan menyebutkan bahwa Anies Baswedan menjadi pemangku gelar Golden Boy of America selanjutnya. Namun dia menyebutkan berbeda dengan SBY, Anies jadi Golden Boy of America dalam konteks yang positif. Menurutnya Anies bersama Panglima TNI Andika Perkasa bisa menguntungkan Amerika Serikat. Kita lihat bahwa 2 kali Andika ini melakukan latihan bersama dengan marinir AS, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini pasti ada apa, kata Zulfan. Kemudian Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta nggak pernah kunjungan ke Rusia, China, berarti Amerika Serikat melihat ini memang ya the second golden boy, imbuhnya. Tetapi itu salah nggak? Ya nggak salah. Yang pertama SBY kan bicara pahit, yang sekarang Anies manis ya. Yang pertama kan bicara pahit, yang sekarang manis. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya, memang beda orang, beda perspektif, beda dukungan, beda perspektif. Jadi kita tidak bisa menghindar bahwa percaturan dunia ini ya ada pengaruhnya juga secara geopolitik. SBY misalnya lebih diinginkan Amerika Serikat ya, karena dia pernah studi di sana lama. Jadi kalau misalnya pasangan Anies Andika ya Amerika Serikat oke, Anies AHY akan oke. Tapi kalau Ganjar yang jadi presiden tidak oke. Yang oke China. Wajar orang punya preferensi. Sama seperti kita punya preferensi dengan alasannya masing-masing. Dan menganggap calon kita itu yang baik, yang terbaik. Dan itu nggak ada masalah ya. Jadi selama preferensi itu memang untuk kebaikan negeri ini, kita kadang-kadang memandang kebaikan itu kan berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah niatnya memang niat yang baik. Itu saja yang paling penting ya. Oke, coba sebut di Andi Sinulinga gimana komentarnya. Anies disebut berpotensi jadi boneka Amerika Serikat jika terpilih jadi presiden. Andi Sinulinga berubah lagi tuduhannya. Fajar.co.id Jakarta, mantan politisi Golkar Andi Sinulinga membalas pernyataan Presiden Haidar Alwi Institute. Hai Haidar Alwi yang menyebut bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan berpotensi jadi boneka Amerika Serikat jika terpilih jadi presiden. Andi Sinulinga menyebut sudah terlalu banyak tuduhan yang diarahkan kepada Anies untuk menggagalkannya maju dalam Pilpres. Berubah lagi tuduhannya. Selama ini tuduhan antek-antek elit kekuasaan itu bilang Anies intoleran, dekat dengan kelompok-kelompok radikal. Sekarang mulai lagi dengan tuduhan bahwa Anies itu sudah disiapkan oleh Amerika. Jadi kalau Amerika nggak mungkin kanan dong. Ya, Amerika tidak mungkin mengendorse tokoh kanan radikal. Ini saja sudah batal. Macam memang serangan ke Anies tiada henti, ucapnya. Sebelumnya, Presiden Haidar Alwi Institute, Hai Haidar Alwi menyampaikan pada tahun 2009, Anies mendampingi SBY untuk menerima penghargaan dari Boston Club. Sebelum ke AS, Kedutaan Besar AS di Jakarta mengirim pesan diplomatik ke CIA dan Menteri Luar Negeri AS. Ditulis di situ, Kedubes AS Jakarta melaporkan tentang profil Anies Baswedan, ucapnya. Boston Club adalah klub sosial yang paling bergengsi di AS, tidak mudah menjadi membernya. Hanya orang tertentu dan paling elit di AS yang bisa jadi member. Mereka adalah para
politisi, pengacara top, pengusaha papan atas. Menurutnya, akses Anies ke Boston Club tentu tidak datang begitu saja. Itu bukan karena koneksinya dengan elit politik, tetapi memang sudah dipersiapkan AS sejak lama. Lanjut dia menjelaskan Anies adalah salah satu alumni dari program AFS, American Field Service, yaitu pertukaran pelajar antara bangsa dan tinggal selama setahun di Amerika Serikat. Dan itulah yang menyebabkan dia pintar bahasa Inggrisnya ya, kuat. Karena pernah 1 tahun ketika SMA ya. Bulan April 2018 Anies juga berkunjung ke AS sebagai pembicara pada acara Annual Global Conference 2018 dengan tema Asian Growth in the Next 10 Years. Anies itu pernah jadi anak emas dari elit politik AS, tandasnya. Lanjut kata dia, tahun ini pengaruh AS semakin besar terhadap Indonesia, tanda semakin akomodatifnya Indonesia terhadap politisasi agama. Karena itu terkesan pemerintah kurang greget memberantas politisasi agama. Ya, sahabat era sekalian ya. Kalau kita bicara mengenai Amerika Serikat ya, tidak mungkin Amerika Serikat itu memilih calon yang terlalu kanan, apalagi sampai kanan radikal. Tidak pula yang terlalu kiri ya. Pasti dia ingin yang moderat, yang pro demokrasi, punya pendidikan barat. Anies memang memenuhi itu semua, tapi sekali lagi ya, apakah preferensi itu lantas kita bisa katakan Anies akan menjadi boneka? Sebenarnya bergantung kepada bagaimana pemimpin itu membawakan negaranya. Kenapa? Indonesia adalah negara yang orang lain tertarik karena sumber daya alamnya yang luar biasa. Nah, tetapi kalau pemimpinnya lemah, tidak dijadikan bargaining position, bahkan dijadikan alat untuk for sale, mengundang investasi sebanyak-banyaknya dan seolah-olah dengan harga yang murah, yang penting investasi masuk. Tidak boleh begitu, harus punya harga diri juga, punya bargaining yang kuat. Nah, untuk bargaining yang kuat ya harus pastikan jajaran-jajaran yang berbargaining itu bukan komprador, bukan orang yang mengambil keuntungan. Karena kalau misalnya investasi luar negeri itu kemudian diserahkan kepada orang-orang yang mencari keuntungan, ya berat. Karena yang dipikirkannya adalah uang. Uang itu tidak punya kewarganegaraan, dia bisa lari kemanapun. Bahkan orang yang punya uang itu bisa juga lari kemanapun if something happen to this country. Jadi karena itu kepala pemerintahnya harus memastikan bahwa lobby-lobby itu for the name of public interest, untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan segelintir elit. Itu soalnya ya sobat era sekalian. Jadi kalau misalnya dibilang Amerika punya preferensi kepada Anies Baswedan, ya wajar saja. Tentu kan kita ingin dengan orang yang bisa kita ajak omong. Kenapa kita punya preferensi ke sana? Kalau dengan Ganjar ya susah bahasanya bagaimana. Ya, karena Ganjar tidak terbiasa dengan politik luar negeri Amerika Serikat. Anies Baswedan 6 tahun lebih di Amerika Serikat, 6 tahun setengah. Mulai dari master degree sampai kemudian doktoral dan kemudian 1 tahun di AFS. Jadi dia sudah sangat paham dengan lobby Amerika atau gaya hidup Amerika, komunikasi Amerika dan lain sebagainya. Dan pilihan kita memang selalu akan ada yang namanya pertarungan geopolitik. Apakah Anda punya orientasi ke China, apakah ke negara barat. Nah, pemerintahan sekarang lebih berat ke China karena dianggap mudah menanamkan investasinya, walaupun akibatnya kita seperti bangsa terjajah juga karena mereka tidak hanya deploy investasi tapi juga modal. Ya, jadi seorang pengusaha mengatakan dalam tanda kutip, tapi enakan dijajah Cina atau dijajah Amerika? Masih enak dijajah Amerika. Kenapa? Kalau Amerika paling cuma modalnya saja yang menjajah kita, investasinya. Tapi manusianya nggak datang. Beda sama China, sama manusianya masuk. Itu menjadi persoalan kita, sobat era sekalian ya. Tapi sekali lagi ya, yang kita inginkan Indonesia adalah menjadi negara besar yang disegani, yang diperhitungkan orang. Tidak hanya karena kita banyak jumlah penduduknya, tetapi karena kita memang memiliki sumber daya manusia yang kuat dan mumpuni. Nah, ya itu harus dimulai dari pemimpinnya yang memang punya visi, great vision, punya great mission, ya great mission dan great vision, dan meningkatkan sumber daya manusianya. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi berjanji untuk meningkatkan sumber daya manusia, memperhatikan sumber daya manusia di era kedua pemerintahnya. But it doesn't happen. Itu masalahnya. Nggak terjadi. Yang terjadi adalah setelah tetap sibuk dengan proyek infrastrukturnya dan sekarang sibuk mempersiapkan putra mahkota untuk the next presidency, the next election of presidential, ya, the next presidential election.
Kemudian hoax termasuk fitnah. Coba lihat apa saja yang difitnahkan ke Anies. Kalau saya sih tidak ingin melihatnya dari sisi fitnah memfitnah ya. Kita harus lihat dari sisi kecerdasannya. Dari sisi kita berusaha membuat kontra argumentasi. Jadi memang tidak mungkin yang namanya secara geopolitik itu Amerika itu tidak ikut-ikutan dalam pemilihan presiden di Indonesia. Dia pasti ikut-ikutan. Nah, dalam ikutan-ikutan tersebut ya dia akan melihat siapa kira-kira calon pemimpin masa depan. Dia sudah lihat ini orang punya potensi atau tidak punya potensi. Saya pun sudah bisa melihat Anies punya potensi untuk menjadi pemimpin. Karena pada ketika sama-sama kuliah di UGM dia sudah menjadi ketua senat mahasiswa universitas. Ganjar tidak. Ganjar belum terlihat bakatnya menjadi orang nomor 1. Nah baru terlihat ketika dia menjadi gubernur Jawa Tengah. Ketika dia menjadi gubernur Jawa Tengah, dia seperti Pak Jokowi, kurang lebih sama lah. Tiba-tiba populer, tiba-tiba kita nggak ngerti kemampuannya yang luar biasa di dunia internasional itu nggak terlihat. Walaupun sebagian pemuja Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Jokowi sekarang sedang mengincar jabatan sebagai di dunia internasional sebagai sekjen PBB dan lain sebagainya. Ya kita aminkan saja, mudah-mudahan terjadi. Tapi ya kita juga harus realistis, ya karena itu kan memerlukan sebuah ya wawasan bahasa dan lain sebagainya. Ya be realistik lah, kira-kira begitu. Alhamdulillah Pak Anies nggak jadi boneka China komunis. Lebih baik AS nggak adu domba umat Islam. Ustadz banyak yang direkayasa masuk penjara. Kemudian Teguh Santoso, Pak Anies masuk dari elit politik Amerika. Benar sih, karena Amerika memang sering memasukkan agen ke pemerintahan yang mereka anggap penting. Sebagai contoh Berkeley Mafia, di dalamnya ada Pak Emil Salim. Iya, karena mereka belajar di Amerika Serikat. Jadi kalau ada orang yang punya kemampuan, ya pasti berkepentingan negara besar seperti itu. Sama seperti partai politik juga ya. Begitu dia lihat ada orang yang potensial, ya dia approach, dia dekati. Jadi hal-hal seperti ini biasa saja. Yang paling penting adalah kita percaya pada kemampuan seorang calon pemimpin bahwa dia akan mampu mengendalikan, bukan dia akan dikendalikan. Kita kan tidak mungkin menghindari pergaulan atau kita tidak mungkin menghilangkan akar kita. Kalau kita misalnya lulusan Amerika atau lulusan China atau lulusan whatever the university atau academic background kita, tetapi intinya adalah kita harus punya keyakinan bahwa pemimpin ini adalah memang pemimpin, bukan bukan dealer, tapi he is a leader, ya. Not a dealer. Kalau dealer itu tukang ngedeal ya. Tapi he is a leader. Nah, kita harus lihat itu bahwa ini orang mampu mengendalikan, bukan dikendalikan. Ya, saudara sekalian, kita doakan saja yang terbaik bagi republik ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.